wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, kami dari kelompok 4 dengan saya anggota Femi Alia Juwita, NPM 2103012015. Dan teman-teman sekelompok saya, yang pertama ada Adila Baihaqi, NPM 2103010002. Dan yang kedua ada Lia Kamelia Anjani, NPM 2103010037. Di sini kami akan mempresentasikan pada bab 4, yaitu tentang ijtihad sebagai sumber dinamisasi ajaran Islam. Langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah pengertian ijtihad. Secara bahasa etimologi, ijtihad yang disebut oleh Iqbal sebagai prinsip gerak dalam struktur Islam berasal dari kata berbahasa Arab jahada. Yajhadu bukan judul, yang berarti kemampuan potensi. Kata ijtihad dalam seluruh variasi dan turunannya menunjuk pada semua pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilaksanakan, atau yang relatif tidak disenangi. Sehingga kata ijtihad ini memiliki makna kesanggupan, kekuatan, dan berat. Dalam memberikan arti kebahasaan, kata ijtihad di kalangan ulama terdapat keragaman redaksi dalam penjelasannya, sebagaimana dijelaskan oleh Nadia Syarif Al-Umari. Misalnya, menegaskan bahwa kata juhda dan jahada mempunyai arti kekuatan dan kesanggupan, sedangkan menurut Ibn Katsir berarti yang sulit, berlebih-lebihan, atau bahkan tujuan. Dengan demikian, sesungguhnya semua makna itu mengandung arti bahwa ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh apa yang dituju sampai pada batas puncaknya. Berkaitan dengan definisi ijtihad di atas, As-Syafi'i menyampaikan butir-butir penjelasan, yaitu sebagai upaya keras seorang ahli fikih. Maksudnya adalah mengeluarkan hukum dengan merasa bahwa dirinya lemah untuk mendapatkan hukum yang lebih jauh. Sebenarnya ijtihad adalah sebuah kategori yang mencakup ahli fikih maupun bukan. Kemudian kata itu disempitkan cakupannya dengan al-faqih untuk tidak menyertakan yang bukan al-faqih. Sebab yang bukan al-faqih itu, bila ia telah berusaha dengan segenap kemampuannya, tetap saja tidak bisa dikatakan sebagai ijtihad. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman sekelompok saya yang lainnya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Adila Baihaqi, NPM 2103010002. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh Femi Alia Juwita. Dalil-dalil yang mendasari ijtihad. Perihal kebolehan melakukan ijtihad dalam Islam didasarkan pada sejumlah ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara ayat Al-Quran yang dimaksud adalah Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan 105, Quran Surat Ar-Rum ayat 21, Quran Surah Az-Zumar ayat 42, dan Quran Surat Al-Tasyiyah ayat 13. C. Fungsi ijtihad, syarat-syarat ijtihad. Faqih dan Fuqaha melakukan taat apabila dalam suatu peristiwa dibukanya pintu ijtihad. Dalam hukum Islam tidak berarti bahwa setiap orang dapat melakukan ijtihad, hanya orang-orang memiliki syarat tertentulah yang mampu berijtihad. Syarat-syarat tersebut yaitu: 1. Mengetahui bahasa Arab dengan segala seginya sehingga memungkinkan dia menguasai pengertian susunan katanya. 2. Mengetahui Al-Quran. Dalam hal ini adalah hukum-hukum yang dibawa oleh Al-Quran beserta ayat-ayatnya dan mengetahui cara pengambilan hukum dari ayat tersebut. 3. Mengetahui hadis-hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan hukum-hukum syariah sehingga ia dapat mendatangkan hadis-hadis yang diperlukan dengan mengetahui keadaan sanadnya. 4. Mengetahui segi-segi pemakalan qiyas seperti ilah dan hikmah penetapan hukum serta mengetahui fakta-fakta yang ada nasnya dan yang tidak ada nasnya. Selain itu harus mengetahui orang
dan jalan-jalan yang dapat banyak mendapatkan kebaikan dan keburukannya. 5. Mampu menghadapi nas-nas yang berlawanan. Kadang-kadang dalam suatu persoalan dapat beberapa ketentuan yang berlawanan. Syarat tersebut hanya diperlukan bagi seorang mujtahid mutlak yang mengandalkan ijtihadnya dalam semua lapangan hukum. Akan tetapi bagi orang yang mengadakan ijtihad sebagian-sebagian menimbulkan persoalan apakah boleh melakukan ijtihad sebagian saja atau tidak. Meskipun ada fuqaha yang melanggar ijtihad demikian, kebanyakan fuqaha seperti Al-Ghazali, Al-Amidi, Ibnu Hammam, dan fuqaha Zahiri membolehkannya. Sebab hal ini berisi suatu keringanan, sebenarnya jarang ditemukan seorang mujtahid dalam lapangan tertentu saja. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Lia Kamalia Anjani. Perkenalkan, nama saya Lia Kamalia Anjani, NPM 2103010037. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Adila Bayaki sebelumnya. Dengan adanya kemajuan teknik dan ilmu pengetahuan pada masa modern, ijtihad pada masa sekarang lebih mudah daripada masa sebelumnya. Berbagai buku dalam lapangan hukum Islam dengan segala macam lapangannya mudah diperoleh setiap orang. Demikian pula buku-buku khusus yang berisi indeks-indeks persoalan hukum Islam yang banyak memberikan bantuan dalam melakukan ijtihad. Di samping syarat-syarat berikut, seorang mujtahid juga harus pertama mengetahui ilmu usul fikih secara mantap, karena ilmu ini merupakan dasar dan pokok dalam berijtihad. Yang kedua, mengetahui ilmu-ilmu kemasyarakatan, sebab penentuan hukum sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat atau lingkungannya. Tokoh-tokoh mustahid dan ijtihadnya. Yang pertama, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyamakan ijtihad dengan qiyas, yakni dua nama tetapi maksudnya satu, dan tidak mengakui ra'yu yang didasarkan pada istisna dan masalah mursalahnya. Yang kedua, dari pendapat para sahabat, Ad-Dawalidi membagi ijtihad menjadi 3 bagian yang sebagiannya sesuai dengan pendapat Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. 1. Ijtihad al-batani, yaitu ijtihad yang menjelaskan hukum-hukum syara' dari nasakh. Kedua, ijtihad qiyasi, yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan metode qiyas. Yang ketiga, ijtihad al-istislah, yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan ra'yuz berdasarkan kaidah istislah. Yang ketiga, Muhammad Taqliyu al-Hakim membagi ijtihad menjadi 2, yaitu 1. Ijtihad